Presiden Barry terus melangkah memasuki aula yang sangat luas dalam mansion itu. Ketika dia sampai di dalam, beberapa koki dan pelayan dengan pakaian seragam putih berbaris dengan rapi. Tuan Barry menghampiri para koki dan pelayan itu dan memerintahkan mereka untuk naik ke lantai paling atas di Lawson Mansion. Kalian naik ke atas dan siapkan menu hidangan favorit kita untuk Tuan Muda. Kali ini kita akan membuka kamar Diamond, dan kalian lakukan dengan baik. Jangan sampai Tuan Muda kita tidak puas dengan pelayanan kalian. Baik Presiden Barry, jangan khawatir, kami akan melakukan benda Anda dengan sebaik-baiknya, kata kepala koki dengan sungguh-sungguh. Tuan Barry tersenyum dengan puas lalu mempersilahkan mereka untuk segera melakukan pekerjaan mereka. Tuan Muda, di mansion ini memang tidak semegah seperti sebesar hotel di Mountain Lotus. Namun untuk memiliki kekayaan menjadi pelanggan di sini setidaknya harus memiliki kartu VIP khusus. Pelanggan yang setia berbelanja di Walnut Star, pelanggan yang setia menginap di Hotel Lotus, restoran bahagia, dan para manajer milik dari proyek di Hill Street akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kartu keanggotaan VIP untuk bisa menikmati fasilitas dan merasakan sensasi layanan yang luar biasa dari Lotus Mansion ini. Jadi setiap kartu terbagi dalam beberapa kategori. Yang paling rendah adalah VIP perunggu, diikuti oleh Silver, Gold, Platinum, dan yang terakhir adalah Diamond. Namun untuk kamar Diamond ini hanya ada beberapa orang saja yang bisa sampai ke sana. Selain dari Tuan Besar Smith sendiri, Tuan William dan Tuan Aaron adalah antara orang yang memiliki hak istimewa untuk bisa menikmati seluruh fasilitas di dalamnya, kata Tuan Barry menjelaskan. Apakah kami boleh tahu fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana, Tuan? Tanya Daniel merasa ingin tahu. Sejujurnya dia sudah tidak sabar untuk segera menginjakkan kakinya di sana. Selama ini dia hanya bisa melihat gambar Lotus Mansion itu hanya lewat majalah tanpa pernah bisa bermimpi untuk sampai di sana. Bahkan hanya kamar perunggu pun dia tidak berani untuk memikirkannya. Tuan Barry hanya tersenyum namun dia segera menjawab. Di kamar Diamond adalah kamar paling teratas di bangunan ini. Sebenarnya ini tidak layak untuk dikatakan kamar, tepatnya adalah ruangan yang luas dengan berbagai fasilitas yang ada di sana seperti pemandian air panas, minibar, panggung konser mini, akuarium dengan ikan hias yang langka yang kami datangkan dari berbagai negara termasuk Tiongkok dan India. Ketika Anda sampai di ruangan akuarium ini, maka Anda akan merasakan sensasi seolah-olah berada di dasar laut. Di sana juga ada taman gantung dengan beraneka macam bunga yang diimpor langsung dari berbagai negara dengan biaya yang tidak sedikit. Di kamar Diamond ini juga ada ruangan khusus yang didesain sama dengan geladak utama kapal pesiar dan itu terbuat dari kaca kristal yang sangat bening. Ketika Anda menikmati makan di meja dengan lantai kaca bening itu, maka Anda dapat merasakan sensasi seperti berada di atas ruangan yang mengambang di udara, seperti tanpa tiang penyangga. Anda bisa dengan leluasa melihat pemandangan di kota Star Hill di malam hari tanpa ada penghalang dan bahkan Anda juga bisa melihat ke arah timur bukit teratai yang berkabut di malam hari itu. Anda akan benar-benar merasakan sensasi makan malam seperti melayang di udara dan menyentuh awan. Ini karena selain Anda berada di ketinggian yang didongkrak oleh sistem mekanisme yang telah dirancang oleh seorang pakar dari Jerman. Suasana Mountain Lotus yang berkabut juga menambah sensasi yang tidak dapat Anda nikmati di hotel berbintang manapun di negara ini. Itulah mengapa Lotus Mansion ini adalah acuan yang dapat mengukur seberapa kayanya Anda dan seberapa berpengaruhnya Anda di kalangan elit negeri ini. Tuan Besar dan menantunya telah menghabiskan 5 tahun untuk membangun perencanaan bangunan ini dan memakan waktu 10 tahun untuk benar-benar merealisasikannya. Hanya untuk merealisasikan impian ini, Tuan Besar dan menantunya rela menyinggung keluarga kaya lain di Metro City. Setelah memenangkan tender terbuka secara ketat, akhirnya Tuan Besar dibantu oleh Besan dan menantunya berhasil menangkan tender dan membeli sebuah bukit yang diperkirakan seluas 1.500 hektar ini dengan biaya ratusan juta dolar, kata Tuan Barry menjelaskan dengan panjang lebar. Tuan Barry, jika benar ayahku telah membantu kakek dalam mewujudkan mimpinya, apakah mungkin? Lalu berapa usia ayahku ketika itu? Tanya Jerry dengan heran. Tuan Muda, Anda tidak tahu betapa cerdasnya ayah Anda. Jika dia tidak terbunuh dalam peristiwa berdarah itu, besar kemungkinan bahwa keluarga William akan menjadi raja di atas raja bisnis di negara ini. Anda bayangkan saja, Tuan Wilson ketika itu baru berumur 18 tahun, tapi sudah memenangkan tender proyek besar di Megaton ketika itu. Jika Anda kurang percaya, Anda bisa menanyakan kepada Ronald. Benar Tuan Muda,
Kakek William Anda adalah sahabat Tuan Besar ketika masih anak-anak. Dan Tuan Besar tidak pernah menganggap ayah Tuan Muda adalah seperti menantu, melainkan seperti anak sendiri. Jadi tidak heran kalau seluruh aset di Star Hill ini juga ada berkat kerjasama dengan ayah Anda. Diketahui bahwa setelah proyek raksasa Megaton itu berhasil dimenangkan, maka ayah Anda mulai memfokuskan untuk membantu Tuan Besar dalam merancang Hotel Teratai dan Lotus Mansion ini. Mendengar penjelasan dari Tuan Berry dan Ronald, Jerry baru mengerti mengapa kematian ayahnya begitu sangat diinginkan oleh para pesaing bisnisnya. Ternyata begitu kisahnya, dan yang pastinya itu hanyalah sebagian kecil dari sepak terjang ayahnya di dunia bisnis. Ryan dan Daniel yang turut mendengarkan hanya bisa saling pandang dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mereka tidak menyangka bahwa Jerry yang hampir 3 tahun hidup penuh dengan penderitaan, dengan banyak menerima perlakuan buruk di kampus, ternyata adalah calon peraih tunggal kekayaan dari 2 keluarga yang memiliki aset triliunan dolar. Daniel merasa menyesal telah mentertawakan perkataan Jerry di kafe tadi. Namun kini dia merasa sedikit bangga karena memiliki sahabat yang sangat kaya di usia yang baru berumur 22 tahun. Tuan Muda, silakan Anda bersama dengan saya untuk memasuki lift khusus. Hanya bisa bertiga, jadi sahabat Anda akan menyusul dengan Ronald dan Austin, kata Tuan Berry sambil mempersilahkan Jerry untuk bersama dengannya memasuki lift khusus yang akan membawa mereka sampai ke kamar Diamond. Jerry memandang ke arah Daniel dan Ryan. Aku duluan ya, nanti kalian menyusul bersama dengan Paman Ronald dan Paman Austin, kata Jerry kepada Daniel dan Ryan. Setelah itu, dia segera menggandeng tangan Via dan berjalan menyusuri Tuan Berry yang sudah ada di depan. Tuan Muda, aku tidak memiliki kelayaan untuk naik ke sana. Aku akan melakukan tugasku untuk menjaga keamanan di sini dan memastikan bahwa Anda tidak mengkhawatirkan apapun dan menikmati makan malam Anda dengan nyaman. Kenapa? Tanya Jerry yang mendadak menghentikan langkahnya. Apakah ada kata-kata tidak layak ketika aku yang mengajakmu untuk naik bersamaku? Bersikaplah biasa saja dan anggap ini adalah kebenakanmu. Itu akan sedikit mengurangi kesenjangan antara kita, kata Jerry yang masih dengan menggenggam tangan Via. Baik Tuan Muda, jika Anda berkata demikian maka saya hanya mengikutinya, kata Austin dengan merasa terharu dengan perlakuan dari Jerry. Ronald segera menepuk pundak Austin dan memberikan angguan yang dibalas angguan juga oleh Austin. Ayo Via, kita naik ke atas. Via hanya tersenyum manis mendapat perlakuan yang sangat baik dari Jerry. Hatinya kini berbunga-bunga. Jerry, tidak sia-sia aku merindukanmu selama 2 minggu ini, kata Via dalam hatinya. Di sepanjang jalan menuju lift, dia tak bosan-bosan melirik ke arah Jerry.